Tante Yeni tanpa catatan bisa berubah 45 menit. Dan ya udah 70 berapa Tante? 77, masih ingat semuanya gitu. Saya kalau tanpa catatan udah hilang ya, terus saudara saya harus mencatat ya, bahkan ayat-ayat yang kalau sudah nggak saya catat udah ngawur saya mesti gitu ya. Tante luar biasa ya, sudah 77, saya baru 50, mau 52 ya nanti bulan Mei, tapi sudah nggak bisa kalau belum menghafal ayat-ayat itu tanpa catatan. Tuhan memberkati Tante dalam usia tuanya ya. Dan saya juga rindu kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya tidak janjian sama Tante Yeni tentang renungan ini, tapi beliau tadi jangan melupakan Tuhan ya, merencanakan selalu harus menyertakan Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan ya. Tadi lagu-lagu pujian yang sesi 2 mengajak kita untuk mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, kita andalkan Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang sudah terlalu biasa dibaca, tapi pada saat malam hari ini saya rindu kita semua diberkati lagi oleh firman Tuhan ini ya. Pagi hari ini ya, pagi hari ini kita diberkati lagi oleh firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat ibadah penghiburan dan pemakaman Tante Eni, kami juga nggak janjian. Saya menyampaikan Filipi 1 ayat 21, Mazmur ayat 20, Pak Mul Timotius Mulyadi ayat 22, Pak Miko ayat 20. Puji nama Tuhan ya. Pak Miko nggak datang waktu penghiburan ini, nggak tahu ya, gila juga. Tapi kita sudah sehati tadi Tante juga ya, kita sehati Tante ya, semua sehati hamba Tuhan wilayah 6 ini semua sehati, walaupun kemarin pilihannya beda, tapi tetap sehati semuanya ya. Tetap presidennya sama nanti, kalau saudara memilihnya berbeda, nanti kita doakan ya. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita akan mulai mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan? Apakah saat kita atau ketika jalan kita terasa buntu? Ya, kalau sudah buntu, sudah mentok, kemarin saya guyon-guyon sama Pak Ferry, ya guyon ya bener gitu ya, menurut saya itu baru ya, karena Pak Miko waktu itu yang membantu, sehingga saya dapat bantuan musik ya, sound musik dan sebagainya. Foto hari Sabtu itu kena petir loh. Sabtu habis latihan musik belum didoakan.
Katanya Mas Mul belum, kata Pak Mul, Pak Freddy itu belum ngasih kuning katanya gitu. Baru sebulan yang lalu. Ya, habis latihan hujan deras. Terus apa? Ada sebagian sudah pulang, ada sebagian belum. Petir. Dan langsung mati semuanya, saudara. Ternyata yang kena petir memang kabel yang masuk ke gereja kami. Waktu itu saya belum tahu, saya telepon, saya hubungi PLN datang malam-malam sampai jam 10 di itu kabelnya putus total, yang kabel ke arah gereja itu, ya. Kabel dari tiang listrik ke gereja itu kena petir. Pada saat itu karena rata-rata masih ada yang kita nonton TV gitu, di pikiran saya TV-nya kena ini. Ya setelah jam 10 malam itu selesai dibetulin, TV-nya saya nyalakan, nyala apa. Bisa lihat lampu yang segini kayak gini, yang tengah ini mati, kipas angin tak nyalakan mati, wifi mati, terus ada lampu di dapur mati. Ya saya pikir, ya semoga, saya nggak kepikiran kalau drum sama keyboard yang masih baru. Pagi-pagi mau kebaktian tak tutup powernya gak nyala, aduh lemes saya. Ya, terus saya ngomong, ya itulah baru saya merasa bersandar sama Tuhan itu gitu ya. Tapi bukan itu saudara. Tapi ya memang seringkali kalau udah berdaya. Tapi puji Tuhan Pak Ferry menghibur, paling adaptornya gitu ya. Dan puji Tuhan tadi dipinjemin adaptor, saya coba yang bisa masuk itu drumnya nyala, puji Tuhan. Keyboardnya belum tahu ya. Keyboardnya belum tahu ya, itu karena colokannya nggak sama. Ya semoga ya nyala juga. Karena saya sudah tanya, kalau pun dapat garansi itu harus ke Jakarta, harus betul biaya ini itu, aduh Tuhan. Saya tanya adaptornya saja yang original 920.000 saya adaptor laptop. Ya baru saya ngomong sama Mas Mul, Pak ini rasanya bersandar sama Tuhan karena nggak tahu lagi ya, saudara. Tapi jangan kita bersandar pada Tuhan hanya karena buntu jalannya. Ya. Karena ada masalah, karena ada persoalan, barulah orang teringat akan Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Apakah sikap seperti ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Tentu tidak. Mengandalkan Tuhan bukan hanya saat kepepet, bukan hanya saat sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, tapi dalam setiap saat, entah senang entah susah, kita harus andalkan Tuhan. Ya, saya mungkin pernah cerita, ya, maaf kalau saya ulang lagi. Saya pernah ikut seminar wawasan kebangsaan di Batu tahun berapa lupa, saya udah lama banget. Salah satu pembicara di situ adalah Muhtaryadi, ya. Dia yang membangun BCA ya Pak Yu, kalau nggak salah Pak Muhtaryadi. Sekaligus akhirnya dia yang membangun BCA dari nol itu sampai berhasil. Setelah berhasil dia mendirikan Lipo, grup Lipo, termasuk konglomerat orang. Kalau sekarang mungkin masuk 20 besar mungkin ya, tapi sempat masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Tapi itu beliau jadi pembicara, dia cerita saat krisis moneter terjadi ras, uang-uang di bank orang karena kacau, mau ambil uangnya. Kalau sudah uang sempat di bank diambil, ya udah banknya itu udah habis lah ya. Di Tulungagung ada kisah seperti itu juga. Dia itu disebut bankir bertahan dingin yang memang luar biasa. Di apa saja yang dipegang dia itu
berhasil. Tapi saat dia menghadapi itu, dia waktu itu kesaksian cerita, saya udah nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Walaupun dia manajer yang sangat luar biasa di Indonesia, tapi dikatakan saya nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Dan dia ambil sikap yang dilakukan, saya berlutut datang berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan katanya akhirnya Lipopen itu lolos ya di krisis moneter kemarin. Ya, walaupun akhirnya Lipo sekarang atau jadi bank apa, saya kurang tahu juga. Tapi grup Liponya sendiri masih berdiri kokoh sampai sekarang, walaupun kemarin ada masalah di Mekarta dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang yang hebat seperti aja masih mengandalkan Tuhan, apalagi kita. Ketika kita membaca ayat di dalam tadi Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, seringkali kita ini hanya diingatkan tentang berkatnya, di mana orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Hal tersebut memang tidak salah, karena firman Tuhan memang berkata demikian. Namun yang seringkali kita keliru adalah pemahaman atau pengertian ya mengenai berkat, mengenai mengandalkan Tuhan dalam bahasa lain ya. Saya kutip dalam bahasa lain, tapi bahasa Indonesia dan terjemah lain lah gitu bahasanya. Dikatakan ini, berkatku, ayat yang ke-7, berkatku ada di atas orang-orang yang percaya kepadaku. Ya, kata, berkatku ada di atas orang-orang yang percaya kepadaku, yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan berkatku ada di atas orang-orang yang percaya kepadaku, yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada orang percaya tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Gampangnya ini ada satu contoh, kita ngurus KTP. Contohnya kita bisa titip Pak RT atau Pak RW, gitu ya. Kita percaya Pak RT, Pak RW, kita titip pasti jadi KTP. Tapi ada yang percaya jadi tapi tak urus diri aja, tak kerjaan diri, gitu. Paham nggak kira-kira? Ya, contoh saya, kita seringkali ya percaya sama Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan ya, hidup kita kepada Tuhan. Percaya adalah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya. Kalau percaya itu adalah sikap hati, dia yakin Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Kita harus percaya tadi ayatnya, tetapi juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Artinya apa? Mempercayakan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya. Ada tindakan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya. Kita harus serahkan. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mengandalkan Tuhan diartikan bukan saja sekedar percaya, namun juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita seringkali nyanyi lagu itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terus gimana ya? Suka-sukamu Tuhan, sekarang hidupku telah ditebus. Ya. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak usah takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang katanya harga beras berapa ya sekarang? Berapa? 17.000 itu kayaknya yang biasa ya. Yang premium sudah sampai. Saya dulu waktu melayani di Gembolan itu harga beras baru kalau nggak salah 1.000. Terus saya mulai berhitung, ya Tuhan, pokoknya kalau sebulan saja ada berkat 40.000 cukuplah. Berharga beras manis 1.000, kan nggak mungkin satu kilo sehari, paling setengah kilo aja berdua waktu itu masih. Lauknya, tahu-tahu saudara saya Gembolan itu terus menikah tahun 97-98 Krismon. Ya langsung Krismon ya, menikah langsung Krismon, harga beras jadi berapa nggak salah itu 10.000 atau berapa. Persembahannya tambah 30.000, sego beras dari 1.000 jadi 10.000. Ya, wis rasa ngitung loh. Kalau dulu masih bisa dihitung bahwa ini sehari. Belum lagi minyak tanah, dari waktu itu masih kompor minyak tanah ya. Saudara, tapi ternyata Tuhan berhidup sampai sekarang, malah tambah lemu ya dari saya. Itu saya pakai kelihatan saya itu kok agak cili gitu ya. Enggak. Makanya saya kedinginan, yang lainnya karena Pak Ferry, Pak Niko itu banyak lemaknya nggak rasa dingin loh. Saya kedinginan semalam hari ini karena tambah berdekatnya saya nggak tahu ya kedinginan ya. Saudara, percayakan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan pasti tolong kita, pasti Tuhan akan berkati kita, pasti Tuhan akan cukupkan kita. Apapun ya, percaya pada Tuhan, jangan mengaku kepepet apapun ya kondisi hidupmu sekarang. Sebagian orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan berarti bergantung total kepada Tuhan. Benar ya, menyerah, tapi ada juga yang berkata menyerahkan semua persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja, manusia cukup bersantai-santai. Apakah seperti itu? Mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Pemahaman seperti itu tentu tidak tepat. Kalau doa yang kita naikkan hanya berisi permohonan pemenuhan kebutuhan jasmani tadi tentang beras, tentang musik, tentang gereja atau apapun ya, terus kalau itu hanya kita malam-malam tidak tidur hanya karena itu pengen diberkati, pengen ya hanya itu tujuannya, rugi loh ya, pasti Tuhan itu akan berkata, tapi itu bukan tujuan utamanya. Kalau doa yang kita naikkan hanya berisi permohonan pemenuhan kebutuhan jasmani, kemudian kita merasa bahagia saat kebutuhan jasmani itu terpenuhi, berarti fokus kita bukan kepada Tuhan, melainkan pada tubuh jasmani kita. Tuhan hanya kita pakai sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kita tidak mengandalkan kita sedang tidak mengandalkan Tuhan sebenarnya seperti itu, tetapi mengandalkan materi. Kita hanya memperalat Tuhan untuk mendapatkan kesenangan duniawi, supaya dapat duit, dapat beras, dapat pokok. Usah mengandalkan Tuhan yang benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Itu artinya usah mengandalkan Tuhan bukan berarti tadi hanya sekedar hal jasmani, ya, berkat-berkat jasmani, tapi mengandalkan Tuhan ya, artinya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita inginkan. Karena tanpa Tuhan kita tidak berdaya, karena bersama Tuhan kita merasa cukup.
segala tindakan kita bersumber dan ditujukan kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7 saya akan baca. Masih panjang waktunya. Amsal pasal 3 ya, maka saya tambah ayatnya. Masih banyak ayat loh, saya tenang saja ya. Amsal pasal 3 ayat 5-7 ayat yang sudah seringkali kita baca sebelum saya. Amsal pasalnya 3 ayatnya 5-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, saya ulang lagi bahwa saudara, itu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena dilihat dapur beras rong karung, ada 3 karung, minyaknya banyak, bukan itu usah. Kebahagiaan karena kita punya Tuhan yang kita percaya, dan Tuhan yang akan memenuhi. Kita nggak usah pusingkan, pasti Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Masalah kita akan ditolong, akan diselesaikan oleh Tuhan. Kalau tadi kita bertemu muka dengan Tuhan, ya pujian-pujian lagu pertama tadi, kita menghadap Tuhan, kita mencari Tuhan, kita dapatkan Tuhannya, jangan dapatkan berkatnya. Kalau yang kita pegang Tuhan, kayak Yakub waktu bergumul dengan di dalam setiap hidup kita, saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman kami hamba Tuhan wilayah 6 ya, sidang jemaat yang hadir pada saat malam hari ini, mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada satu contoh kisah dalam Alkitab versus dalam dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini atau cerita ini ya, tentang kapal Nabi Nuh dan kapal Titanic ya. Pernah dengar kisahnya itu? Ya. Narasi tentang perahu kayu Nabi Nuh dan kapal modern Titanic ini. Tulisnya Titanic ya. Kita lihat kapal Titanic ini adalah kapal yang super mewah yang dirancang oleh para insinyur perkapalan terhebat pada awal abad modern, tahun 1900 berapa ya, awal tahun 1900. Titanic juga direkayasa dengan bantuan teknologi mutakhir dengan menalan biaya jutaan dolar. Dengan gagah perkasa kapal ini diklaim sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Dalam bahasa Inggrisnya itu unsinkable ship, ya, kapal yang tidak bisa tenggelam. Siang hari Titanic ini terlihat seperti hotel berbintang 5 kelas platinum. Saya belum pernah tahu. Saya pernah dulu waktu mutus sama Pak Pendeta Timotius Mulyadi tahun 2000 berapa di Bali, pas ada diskon besar-besaran itu ya, kami tidur di Nusa 2 hotel Nusa 2 ya, makan di musik apa gitu, luar biasa. Begitu besok bisa menikmati hotel bintang berapa waktu itu mungkin bintang 5 bintang 7 gitu ya. Nah, ini kapal Titanic ini seperti itu ya, dia mewah banget ya. Pada malam hari dia laksana kawasan mewah yang menampung penuh kerap-kerip. Panjangnya 269 meter, lebarnya
28 meter, tingginya 53 meter. Wadah saya itu kapal yang luar biasa. Ya, sedangkan kapal Nuh itu hanya sebuah kapal sederhana yang dibuat sekedarnya oleh tangan-tangan manusia tanpa campur tangan rekayasa teknologi, ya. Apalagi aplikasi arsitek 4 dimensi nggak kenal itu ya, yang canggih. Bahannya pun hanya dari gelundungan kayu seadanya. Ya. Yang ngerjakan berapa orang itu? Hanya 8. Kalau istrinya ikut 8 orang ya. Itu kalau istrinya bantu masak, kalau ngangkat kayaknya nggak kuat kayaknya. Ya. Bertahun-tahun, saya yakin itu menjaga bertahun-tahun itu bikin kapal itu. Lalu secara tapi apa yang terjadi? Saya nggak usah cerita kapal Nuh, maksudnya udah kita tahu ya dibikinnya seperti apa, tapi bikinnya Nuh itu hanya karena dia nggak ada contohnya, nggak ada patron apa yang dia harus kerjakan, hanya pokoknya apa kata Tuhan, Nabi Nuh taat. Ya, suruh kayunya apa karena nggak tahu saudara ya, dia belum memahami apa perkayuan ya yang bisa ngapung itu kayu apa, atau semua kayu ngapung, saya nggak tahu ya kalau sebenarnya, atau kayu yang kuat bertahan di air tanah. Tapi dia nggak tahu. Dia tahu karena apa? Karena Tuhan itu mungkin potong pohon ini ukurannya segini dan turut semuanya. Yang ukurannya Nabi Nuh berapa besar? Panjangnya 150 ya, karena 300 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm kalau nggak salah. Ya pokoknya sekitar segitulah kurang lebih ya. Panjangnya 150, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Ya. 300 hasta, 50 hasta, dan 30 hasta. Dia hanya nurut apa kata Tuhan perintahkan, dan dia kerjakan dengan sabar, dengan cermat, sekaligus penuh hikmat dan ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan yang satu tadi dengan segala teknologi dunia. Tapi apa yang terjadi? Kapal Titanic itu di dalam pelayarannya yang pertama kali dari Inggris menuju Amerika, ya, yang disebut kapal yang tidak bisa tenggelam itu, langsung menabrak gunung es. Langsung patah. Jadi 2 penumpangnya, saya tulis itu penumpangnya 2.224 orang, dan yang meninggal 1.500 orang saat itu juga. Ya. Saya nggak tahu itu karena ada badai atau apa. Kayaknya nggak ada badai, kayaknya ada salah apa, langsung tabrak es. Pecah dalam pelayaran yang berbeda. Sedangkan kapal Nabi Nuh itu berlayar di mana? Di bencana. Kemarin ya tadi tempat saya kena hujan langsung. Ini pasti ya, hujan 40 hari 40 malam pasti itu, angin petir apa pasti datang semuanya ya. Yang kemarin dirasain kayak Bandung itu ada puting beliung atau apa itu, yang katanya baru pertama kali di Indonesia itu. Tornado baru pertama kali di Indonesia, kalau saya baca. Ya pasti itu juga ada tornado, ada apa? Ya bukan Toronto blessing ya. Tapi kapal bahkan sampai akhirnya kapal Nabi Nuh itu kandas sampai di puncak gunung. Kapalnya sampai iso munggah gunung loh sebenarnya. Tapi yang terjadi apa? Dia tetap kokoh, tetap kuat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, badai, masalah, persoalan hidup seberat apapun, ya, kalau kita taat kepada Tuhan, mengandalkan
Tatanek itu dibuat sengaja, dibuat dengan penuh semangat pamer dan unjuk kehebatan, sehingga sekali jalan langsung hancur. Saya bilang juga burung sempat pamer alat musik ke senopot atau di sini. Maka tidak boleh pamer loh, tidak boleh sombong loh. Ini Tuhan kasih berkat sudah. Lemes saya loh. Enggak, kita jangan ada ya apapun. Mari Tuhan ajar untuk kita rendah hati. Tidak boleh sombong. Tatanek ini dibikin dengan semangatnya untuk pamer, untuk menunjukkan kehebatan. Bahkan sampai dijuluki tadi kapal the unsinkable ship, ya, kapal yang tidak bisa tenggelam, sedang dan tenggelam. Itu presisi gitu ya. Gelombang kayak apa ini kapal itu tetap lapak maksudnya bisa menang. Saya apapun pokoknya imanku sama tuh. Nggak usah sombong, bos. Kayak berdeder, kayak lemes lutut dan kaki, ya, bos. Sekali kita ini merasa kuat, merasa sanggup, Tuhan sentil sedikit saja. Udah, kita nggak ada yang kita kita belajar saja sama Nuh, ya. Dia bikin kapal yang sederhana, dibuat sederhananya dengan tangan, ya. Tapi ya walaupun sekedarnya, tapi mengandalkan Tuhan, pada Tuhan. Ya. Nurut sama Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Kapal Nabi Nuh yang berisi penuh dengan anggota keluarga dan segenap hewan dapat bertahan kokoh menghadapi gejolak badai dan air bah. Tidak tanggung-tanggung hingga 40 hari 40 malam terus diguyur hujan. Kemarin saat kami sama Pak Ferry hari Minggu, kemarin benar Minggu, yang besok ke rumah sakit, pulang langsung kena hujan lebat. Ya. Saya sampai di jalan itu pulang dari Tulungagung ke Ngempolan sampai tidak bisa lihat ini karena sangat lebatnya. Pikiran saya, aduh nak kena berdek lagi gitu ya, karena minggu ya, baru Sabtunya baru kena berdek ya. Hari tadi, saya udah ceritanya, PLN tadi betulin listrik kami ya, meterannya itu rusak semuanya, mati total. Listriknya bisa dinyalakan malam itu Sabtu malam, tapi meterannya malah nggak jalan. Sajanya aku senang nggak jalan, baru nggak bayar. Tapi kata orang PLN, Pak ini kalau besok tetap nggak jalan lapor ya Pak. Saya taat kalau saya tak lapor ya Pak, ini meterannya nggak jalan. Terus waktu saya lapor sama operatornya, Pak sabar ya, saya malah, saya sabar Bu, yang operator wanita, sabar, sangat sabar saya, kalau nggak dibetulin nggak apa-apa loh, karena nggak usah bayar listrik. Nggak Pak, besok dibetulin ya, tadi ganti meterannya. Ya, sehingga waktu hujan lebat itu hanya berapa menit ya, nggak sampai berapa jam. Wah udah jalan-jalan udah. Saya naik motor ya, saya naik motor berdua sama istri saya. Rotot berdiri juga ya, sambil berdek kan gitu. Rotot trauma saya sama berdek. Ya. Tapi Nabi Nuh 40 hari 40 malam menghadapi itu semuanya dan selamat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar taat, percaya, mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Mazmur pasal 118 ayat 5. Mazmur 118 ayat 5. Mazmur 118 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan
Aku telah berseru-seru pada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, di setiap kesesakan kita berseru, malam hari ini kita berdoa. Doa itu juga sarana kita mengandalkan Tuhan. Ya, kalau orang Jawa bilang tirakat, gitu ya, nggak mau tirakat ya sekali-kali mulai malam. Saya itu orangnya nggak terlalu